Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sinkronus yang terakhir ya. Minggu depan Anda sudah UAS. UASnya itu di hari dan jam yang sama. Berarti masih 1 minggu lagi ya. Kemudian, oh ya, jamnya saya rubah. Anda mulai masuknya itu jam 7 karena saya ada tabrakan dengan akuntansi ya. Ada jadwal lagi jam 8.30, jadi saya tunjukkan dulu untuk absensinya. Kelas I itu hari ini pertemuan ke-15, pertemuan terakhir sebelum UAS, pertemuan ke-16-nya tanggal 31 Desember jam 7 mulainya ya. Nah, nanti absensinya saya yang absen sendiri, jadi Anda tidak perlu untuk mengisi daftar hadir di attendance. Kemudian untuk soal UASnya sudah saya sampaikan di Sunan, namun masih saya hidden. Nanti jam 7 baru saya buka soalnya, ini masih saya hidden, waktunya 90 menit. Kemudian untuk link Zoom-nya, Anda wajib masuk ke link Zoom. Ini sudah saya cantumkan di sini mulainya jam 7. Jadi Anda mengerjakan UASnya jam 7, bukan 7.30. Tolong diingat, waktunya 90 menit, jadi selesainya jam 8.30. Selama 90 menit, berarti Anda masuk ke dalam link Zoom. Bagi yang tidak bisa masuk ke link Zoom, berarti saya anggap Anda tidak mengikuti UAS. Jadi mohon Anda mencari sinyal yang bagus supaya Anda bisa masuk ke Zoom, saya bisa melihat aktivitas Anda, dan Anda bisa mengerjakan dengan baik. Selama 90 menit itu, Anda mengerjakan UAS-nya melalui buku tugas masing-masing, kemudian Anda scan, Anda PDF, dan Anda masukkan ke dalam Sunan. Ini sudah ada template-nya, sudah ada tempat untuk upload UAS-nya. Nah, UAS-nya apa? UAS-nya yang sudah saya jelaskan. Nanti soalnya hanya 1, namun Anda diminta untuk mengerjakan departementalisasi baik metode aljabar maupun metode alokasi kontinu. Jadi soalnya cuma 1. Nah, Anda mengerjakan alokasi kontinu dulu atau aljabar dulu boleh. Setiap soal nanti nilainya 50 kalau betul semua. Jadi jangan sampai Anda hanya mengerjakan 1 soal saja, karena 1 soal itu jika betul semua hanya dapat nilai 50. Sehingga dua-duanya harus Anda kerjakan supaya mendapatkan nilai maksimal. Nah, soalnya seperti apa? Soalnya ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang metode alokasi kontinu. Ini kan Anda sudah saya kasih soalnya ya. Mungkin untuk yang aljabar, ini alokasi langsung. Kemudian ini metode aljabar. Ini tugasnya ya. Nah, ini juga sudah Anda kerjakan metode aljabar. Untuk alokasi kontinu juga sudah saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya gitu. Sebelum saya memulai materi tentang departementalisasi aljabar, silahkan jika ada apa yang miss atau yang masih bingung tentang pelaksanaan UAS-nya boleh ditanyakan ya. Bisa langsung tanya atau mungkin bisa nulis di chat. Silakan. Bu mau tanya, Iya. itu nanti kan UASnya sambil Zoom ya, Bu? Ya. Boleh buka materi enggak? Boleh. Boleh open book. Yang penting Anda wajib on cam ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Heska, Zoom wajib on cam, Bu? Iya. Seperti ketika Anda ujian
Secara offline itu kan berarti saya melihat aktivitas Anda. Jadi jangan sampai Anda masuk Zoom tapi kameranya Anda off-kan. Saya anggap Anda tidak mengikuti UAS ya. Untuk di UTS, oke, saya masih punya ini ya, kelonggaran tidak saya masukkan ke dalam Zoom. Namun ketika di UAS ini saya mau melihat aktivitas Anda. Jadi bagi yang tugas berkelompok itu tidak akan bisa. Masing-masing harus menghadapi Zoom satu persatu. Mbak SK sudah saya jawab ya, wajib on cam. Baik, yang lainnya silakan. Atau mungkin sambil jalan ya, ketika ada yang miss atau yang kurang paham bisa ditanyakan melalui chat. Saya mau masuk ke metode aljabar dulu. Dan ini juga sudah Anda kerjakan ya. Partisipannya 49, yang submit hanya 45. Berarti ada 4 yang tidak mengerjakan tugasnya. Oke. Ya, kita mulai dulu. Saya minta partisipasinya Mbak Dinda Novelia coba. Ya, Bu. Oke, coba Anda identifikasi Mbak, departemennya apa saja di sini? Departemen A, Departemen B, Departemen X, dan Departemen Y. Nah, dikelompokkan ya, mana yang produksi, mana yang pembantu. Karena kalau mau membuat departementalisasi, itu kan mengalokasikan departemen pembantu ke departemen produksi maupun departemen pembantu. Artinya, pembantu pun juga ikut menikmati. Kalau yang metode langsung kan dari pembantu langsung ke produksi. Mbak Dinda sudah mengerjakan yang metode aljabar? Ya, Bu. Oke, kalau sudah, berarti langkah pertama apa yang harus Anda buat, Mbak? Mencari nilai X dan Y, Bu. Sebelum mencari nilai X dan Y, Anda harus membuat apa dulu? X ke Y itu kan setelah sudah siap, baru dicari X, Y-nya. Sebelum Anda mencari X dan Y, Anda harus membuat yang namanya Proporsi jasa Departemen Pembantu. ya, proporsi itu nanti kalau Anda mau mengalokasikan. Anda masih ingat ketika di SMA ada yang namanya persamaan. Bersama. Ya, persamaannya harus dibuat dulu. Setelah persamaan itu dibuat, baru Anda bisa menghitung berapa nilai X dan berapa nilai Y. Oke, kita mulai persamaannya dulu, Mbak. Anda mau mulai persamaannya dari X dulu apa mau dari Y dulu? Persamaan X, Bu. X. Ya, rumus X-nya bagaimana, Mbak? 5 juta ditambah 0,20 Y. Ya, kita mulai X sama dengan 5 juta ditambah 0,20. nah, 0,20 Y ya. Yang Y-nya berarti sama dengan Y-nya sama dengan 6 juta ditambah 0,30 X. 30 X ya. Oke. Bisa masuk ke dalam Excel, kita selesaikan persamaannya dulu. Saya didikte aja, Mbak. X sama dengan 5 juta ditambah 5 juta. Ya, Ditambah dengan 0,20 dikali dalam kurung dikali persamaannya buka dulu kurung dibuat. 0,20 apa? 0,20 Y. Gini ya. Nah, persamaannya Y. 6 juta ditambah 0,30 X. Ya. 0,30 X. Gini ya. Nah, persamaan ini harus betul dulu. Kalau persamaan di awal ini keliru, otomatis nanti alokasi Anda pasti keliru.
karena ini langkah awal Anda, ya. Anda sudah belajar di SMA, ketika mau menyelesaikan persamaan ini, bisa menggunakan metode substitusi, bisa menggunakan eliminasi. Nah, kalau contoh yang sudah saya sampaikan itu, saya menggunakan metode apa, Mbak? Substitusi. Substitusi. Substitusi itu yang modelnya bagaimana? Nanti Y-nya dimasukkan Ya, 0,20. Y-nya ini nanti diganti berapa? Maan Y itu 6 juta ditambah Ya, 0,3. kita mulai dari persamaan ini ya, kita turunkan dulu. X sama dengan, gimana berarti ngitungnya, Mbak? 5 juta Ya, terus tambah tambah 0,20 0,20 tak kurung 6 juta dikurung 6 juta ditambah 0,30 X 0,30 X. Gini ya. Ya. Terus kita selesaiin lagi X sama dengan X sama dengan 5 juta ya. ditambah 1.200.000 Dari mana 1.200.000, Mbak? 0,20 dikali 6 juta Ya. Dikali 0,2. ditambah Ditambah 0,06 X 0,06 X. Dari mana 0,06 X? 0,20 dikali 0,30 X. Ya. Oke, kita selesaiin lagi ya. Terus ini gimana cara nyelesainnya? X min 0,06 X X dikurangi ini ya, 0,06 X ini ya. sama dengan 6 Ya. juta 200. Sama dengan berapa? 6 juta 200. Dari mana 6.200.000? 5 juta ditambah 1.200.000. Ya, 5 juta ditambah 1.200.000. Kita selesaiin dulu X-nya menjadi berapa ini? 0,94 X 0,94 X sama dengan 6 juta 200. ya. Terus kita selesaikan X sama dengan 6 juta 595.745. dihitung dulu apa dibagi apa berarti? 6 juta 200 dibagi 0,94. Ada koma-koma nggak, Mbak? Enggak ada. Bulat. Ya, ini sebenarnya kalau pakai kalkulator yang betul ya, ini kan saya pakainya tadi pembulatan ya. Jadi saran saya nanti ketika Anda ujian jangan dibulatkan karena nanti hasil akhirnya nanti akan ada selisih. Kalau bisa sesuai dengan yang ada di kalkulator, koma-komanya dihitung apa adanya supaya nanti alokasinya tidak ada selisih. Punya Anda nanti hasilnya ada selisih nggak, Mbak? Ada, Bu. Ya, itu karena ada pembulatan. Nah, karena ini saya pakai Excel, tampilannya kan bisa dibulatkan, bisa dipecahkan. Nah, ini kalau misalnya mau yang betul, ya harus ditulis koma-komanya. Gitu. Oke, habis X, kemudian Anda lanjutkan, Anda cari apa berarti, Mbak? Y. Y. Y itu pakai rumus ini ya. Ya. Caranya gimana berarti? Y sama dengan 6 Ya, juta 6 ditambah juta ditambah 1,30 dikali ya 595.744. ya dikali dengan ini ya yang saya tanda warna merah. Kemudian Y sama dengan 6 juta ditambah 1.978 dari mana asalnya? dari 0,30 dikali 6.595. Ya. Ini ada koma lagi sebenarnya ya.
Y Terus? sama dengan Mm-mm. 7.978. Ini ya. Ya, Ini sebenarnya kalau saya buletin ya bisa jadi begini. Ini pun juga bisa saya buletin. Tapi sebenarnya ini itu mengandung koma-koma, cuma tampilannya aja yang saya bulatkan. Tapi kalau nanti Anda mengerjakan di UAS, silahkan koma-komanya ditulis apa adanya, gitu. Oke, sampai sini masih ada lanjutannya lagi nggak, Mbak? masih, Bu. Ya. Oke, sudah cukup ya Mbak Dinda, bisa nulis di chat. Ganti untuk Mbak Zumrotus Saada. Oke, Mbak Zumrotus. Halo. Ada orangnya enggak ini? Besok kalau ujian tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh off, harus on. Saya anggap Anda tidak mengikuti UAS. Mbak Zumratus ini enggak ada orangnya. Sela Nurwulan. Ya, Bu. Oke, habis ini langkah selanjutnya apa, Mbak? Membuat alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dengan metode aljabar. Ya, kita buat tabelnya dulu ya. Tabel Iya, Bu. alokasi. Oke, departemennya terdiri dari departemen apa saja? Departemen dibagi menjadi dua, Departemen Pembantu sama Produksi. Ya, produksinya. Produksinya itu A sama B. Oke, sekarang yang departemen pembantunya. Departemen X sama Departemen Y. Nah, ini X. Ini Y. Langkah pertama, Mbak, setelah ketemu kolom ini XZ, AB, ini yang namanya apa? Itu nama biaya, Biaya. masukkan biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen. Ya, saya singkat aja BOPL dan BOPTL gitu aja ya. Kita Iya. lihat dari soal departemen A berapa saldonya? 12 juta. 12 juta. B? Yang B 15 juta. 15 juta. X? Yang X 5 juta. X 5 juta. Y? Yang Z 6 juta. 6 juta. Ya, setelah BOP langsung dan tidak langsung dimasukkan, kemudian Anda mencari apa ini? Alokasi biaya overhead Departemen X. Nah, mau X dulu ya. Caranya gimana ini alokasi X? Berarti kan dari perhitungan yang Departemen X itu kan dapatnya 6.595.745. Nah, ya ini Anda Dimasukkan tarik X ke X. X ke X. Kita kurangkan apa kita tambahkan, Mbak? Dikurangkan, Bu. Ya, dikurangkan senilai yang sudah dicari tadi ya. Iya. 6 juta. Anda bulatin atau pakai koma-koma, Mbak? Saya bulatkan, Bu. Oke. Kalau Anda bulatkan hasilnya bagaimana? Ada selisih enggak? Ini kalau dibulatkan justru tidak ada, tapi kalau nggak dibulatkan itu ada, Bu. Oke, nanti kita cek ya, apakah ada pembulatan apa enggak. X sudah, X ke X. Kemudian X kemana? Habis itu X ke Y, Bu. X ke Y, oke. X ke Y bagaimana proporsinya? X Proporsinya berarti
30% dikalikan 6.595.745. Ini ya. Dikali 6 juta sekian. Nah, hasilnya sama enggak dengan pekerjaan Anda, Mbak? Sama, Bu. 1 juta sekian ya. Oke, Iya. XY sudah, kemudian X ke A. X ke A. Berapa proporsinya X ke A? 45% dikalikan 6.595.745. 45%. Cek hasilnya sama enggak, Mbak? Sama, Bu. Ya, sekarang X ke Ke B. berapa proporsinya X ke B? 25% dikalikan 6.595.745 rupiah. Oke, sudah selesai alokasinya X? Sudah, Bu. Ya, lanjut ke alokasi. Ke alokasi biaya overhead Departemen Y. Ya, Y kemana? Y ke Y, Bu. Ditambah apa dikurangkan? Dikurangkan. Senilai? Senilai yang hasil perhitungannya tadi 7.978.723. Ya. Oke, lanjut. Y ke Y ke A. Y ke A. Berapa proporsinya Y ke A? Y ke A itu 40%, Bu. Oke. 40% dikali Dikali 7.978.723. Oke, lanjut. Y ke Y ke B. berapa proporsinya? 40%, Bu. Ya, betul. 40% ya. Dikali Dikali 7.978.723. Oke, lanjut. Y ke Y ke X. berapa proporsinya? 20%. Ya, ini 20%. Dikali 7 juta ya. Dikali 7.978.723. Ya, alokasinya sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah. Setelah Anda mengalokasikan, langkah selanjutnya diapain? Dikurangkan, Bu. Dikurangkan apa yang dikurangkan? Yang Hasil dikurangkan, akhirnya di bawah ini namanya apa? Tahap jumlah akhir ya. alokasi. Iya. Tahap akhir. Keterangannya apa? Dikurang apa di jumlah? Dikurangi, Bu. Iya, yang men ya dikurangi. Tapi kalau yang positif di jumlah. Ditambah. Nah, ditambah. Berarti kita pakai kata-kata jumlah aja ya. Peningkatan dan penurunannya. Oke, kita jumlahkan. Kemudian pada produksi ini, proses produksi atau desain proses, Ada yang kuliah. bahkan adalah rumus ini. Persediaan Tolong akhir dimatikan ya. Yang kuliah siapa ini? Oke, Mbak Sela bisa dicek. XY-nya bagaimana, Mbak? Kosong, Bu. Kosong. Sudahkah Anda kosong XY-nya? Sudah, Bu. Sudah. Yang ada saldonya yang departemen apa? Yang Departemen Produksi A sama Departemen Produksi B. Oke, kita cek ya. Bagaimana cara ngeceknya, Mbak? Yang jumlah Departemen A sama B dijumlahkan. Hasilnya berapa? Saya belum jumlahkan, Bu, yang itu. Nah, ini lihat slide saya aja, Mbak. Sudah saya jumlahkan. Berapa hasilnya? 38 juta, Bu. Nah, coba apakah A dan B-nya persis sama dengan yang ada di slide ini, hasil pekerjaan Anda? Sama, Bu. Sama. Kita cek lagi,
Kan ini setelah alokasi. Sebelum alokasi juga harus kita cek. Bagaimana cara ngeceknya berarti Mbak? Oh, berarti itu yang departemen produksi A ditambah departemen produksi B ditambah departemen pembantu X ditambah departemen pembantu Y. Oke. Hasilnya berapa? 38 juta, Bu. Ya, sama kan? Ya, itu Iya. berarti alokasinya berhasil ya. Jadi kalau metode aljabar agak lebih mudah, agak simpel, tidak begitu rumit, dan ini juga sudah Anda pelajari ketika di SMA. Nah, yang agak susah itu memang yang alokasi kontinu, karena Anda butuh hati-hati, butuh ketelitian, harus cermat. Kalau yang metode alokasi, sebenarnya soal ini pun juga bisa dikerjakan menggunakan metode alokasi. Kata kuncinya, nanti kalau Anda kerjakan metode alokasi, X dan Y-nya ini sama. Hasil akhirnya. Jadi cara ngeceknya gitu. Kemungkinan ada selisih mendekati dari angka ini. Nggak apa-apa, karena kalau metode alokasi kontinu itu kan Anda harus mengurangkan step by step dan mungkin ada pembulatan koma-koma. Jadi hasil akhirnya X dan Y tidak persis sama, itu sebenarnya nggak masalah. Mungkin ya selisih hanya Rp1 atau mungkin selisih 0, yang penting mendekati dari hasil yang ini X dan Y-nya. Jadi bagi Anda yang merasa, oh saya mau aljabar dulu yang mudah, nggak apa-apa, silahkan. Karena masing-masing orang kan beda-beda ya. Kalau misalnya lebih mudah alokasi kontinu, ya boleh silahkan pakai alokasi kontinu dulu. Jadi cara ngeceknya gitu. Baik aljabar maupun alokasi kontinu, X dan Y-nya pasti sama. Kemudian untuk alokasinya tetap Anda kerjakan. Baik kontinu maupun yang aljabar. Sama-sama harus dikerjakan. Karena pertanyaannya kan buatlah alokasinya. Bukan pertanyaannya hitunglah nilai X dan Y-nya. Kalau hitunglah nilai X dan Y-nya berarti Anda cukup di sini saja. Namun kalau pertanyaannya buatlah alokasi, maka jawabannya yang ini. Nah, ini namanya alokasi. Baru menjawab seperti ini. Walaupun sebenarnya alokasi kontinu dengan aljabar itu kan alokasinya hampir sama. Tapi tetap Anda buat. Gitu ya Mbak Sela? Paham ya? Iya, Bu, paham. Oke, bisa tulis di chat nama sama NIM-nya. Baik, Bu, terima kasih. Untuk kelas I itu kan isinya ada berapa ini? Tapi baru join 35 ya. Tolong bagi yang tidak ikut sinkronus hari ini, silahkan nanti dikasih tahu wajib untuk masuk Zoom dan wajib untuk on cam. Di grup ada 54 itu berarti dikurangi saya, ada 52 sebenarnya. Masih ada sekitar 16 orang yang belum masuk. Nanti temannya tolong diinfokan bahwa ujian itu wajib masuk Zoom dan on cam. Bagi yang tidak masuk Zoom dan tidak on cam, maka saya anggap tidak mengikuti UAS dan nilai dan absensinya tidak saya anggap masuk. Dan nilai UAS-nya juga tidak bisa masuk karena Anda saya anggap tidak mengikuti UAS gitu. Baik, yang lainnya gimana? Ada pertanyaan? Yang alokasi kontinu bisa Anda pelajari sendiri karena itu materi minggu kemarin ya, bisa dibuka-buka lagi. Jadi Anda harus bisa memanage waktu dengan baik selama 90 menit itu. Anda harus masuk Zoom, Anda harus mengerjakan dengan baik, Anda juga harus bisa mengupload hasil pekerjaan itu durasinya 90 menit. Jadi waktunya sudah saya longgarkan, kalau dulu hanya 60 menit, saya kasih tambahan 30 menit menjadi 90 menit. Saran saya, Anda persiapkan medianya laptop dan HP, karena butuh yang namanya kamera, dan Anda juga harus butuh melihat soalnya,
itu akan kerepotan ketika Anda hanya menggunakan satu media, yaitu HP. Karena Anda butuh untuk men-scan, Anda butuh untuk mengupload, itu sebaiknya Anda menggunakan dua media tersebut untuk efisiensi UAS Anda. Kalau memang terpaksa Anda tidak punya laptop, bisa pinjam saudaranya atau bagaimanalah persiapan Anda. Itu saran saya. Cuman kalau misalnya Anda hanya punya satu HP, ya monggo silahkan. Namun ya itu tadi, Anda harus bisa memanage waktu sebaik mungkin. Selama 90 menit itu Anda masuk Zoom, Anda mengerjakan UAS dan harus di-scan, di-upload. Dan saya tidak ada perpanjangan waktu karena saya memantau langsung aktivitas Anda. Gitu. Jadi saya tahu betul Anda mengerjakannya bagaimana. Jadi tidak ada istilahnya belajar kelompok karena ini UAS. Masing-masing di ruangan masing-masing, satu orang satu Zoom gitu. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan ini? Bisa di-on-kan ya? Biar saya print screen. Oke, sambil ada pertanyaan boleh jika ada kesulitan. Oke, materinya sudah saya sampaikan ya, materi yang akan saya ujikan, baik yang alokasi kontinu maupun yang metode aljabar. Jadi silakan Anda belajar di rumah, Anda persiapkan, masih ada waktu 1 minggu. Kalau masih ada kebingungan, bisa tanya ke temannya, bisa belajar kelompok. Jadi sebelum UAS itu belajar kelompok, bukan pas UAS belajar kelompoknya. Gitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi tidak? Bagaimana? Sudah cukup hari ini? Materi aljabarnya? Cukup, Bu. Cukup ya, jelas ya? Oke, pesan saya silahkan mulai dari sekarang dipelajari, gunakan waktu sebaik mungkin. Waktunya 90 menit, sampai jumpa nanti di pertemuan yang selanjutnya jam 7 ya. Tolong diingat, Zoom-nya mulai jam 7 dan Anda boleh mulai UAS-nya jam 7. Sehingga selesainya 8.30, bukan jam 9. Gitu. Cukup sekian, selamat belajar, ya tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di hari Jumat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya.